suaranya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oh, feedback sebentar. Halo, gila. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mana Ananda Damar mana ya? Nggak kelihatan nih. Damar. Yes. Damar, mana Damar ya? Bentar, Pak Irwan lagi. Oke, Damar gimana? Sudah siap Ananda Damar? Coba suaranya jelas nggak? Coba berbicara Ananda Damar. Halo, halo. Oh ya, oke, halo, udah bisa. Nah sekarang, ini baru 14 orang ya. Nanti mungkin terlambat ya, habis sholat Jumat, nggak apa-apa. Oke, baik, kita akan mulai kegiatan belajar ini. Kita awali dengan berdoa dulu ya bersama-sama. Sekarang Ananda Nuno untuk memimpinnya. Silahkan Ananda Nuno Ozora. Oke, siap. Seperti tadi. Siap. Oke, tadi mana aja yang kemarin itu ada angka-angka berapa aja di ayat 65? Kita berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Oke. Baik, sebelum Pak Irwan akan dihentikan dulu chatnya, jadi tidak ada yang bermain chat. Pak Irwan stop dulu untuk chatnya. Nah, oke, Bapak ingatkan kembali. Oke, Pak Irwan nggak usah di-mute, ini masih ada suara ya, di-mute dulu ketika berbicara ya. Tolong Anda mute semuanya. Oke, nggak perlu Pak Irwan yang mute-nya. Mute. Oke, baik. Kita mulai. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, baiklah Ananda, terima kasih Ananda telah menyempatkan diri ya sesuai dengan jadwal belajar ya, bahwa jadwal belajar kita dari Senin sampai hari Jumat yaitu kelasnya berpindah dari Google Class ke Zoom Class ya. Nah, Bapak dan ini kegiatan Zoom ini karena kita sudah sepakat ya, orang tua kalian sudah sepakat semuanya kecuali yang Ananda Haris mungkin itu tidak ya karena memang Haris sama orang tuanya disekolahkan ada di Pondok Quran ya, mungkin hanya belajar lewat Google Class saja. Jadi Zoom mungkin kalau memang waktu ada bisa ikut Zoom. Oke, baiklah Ananda. Jadi nanti
terakhir, nanti sebelum Zoom kegiatan kelas ini ditutup, Bapak akan absen dulu ya, di absen. Jadi kalau tidak ada pas di absen, ya Pak Irwan anggap tidak ada. Oke, baiklah Ananda, sebagaimana setiap hari Jumat sebelum kita belajar, sebelum kita mengevaluasi kegiatan pembelajaran selama seminggu ini, yaitu ada literasi. Literasinya yaitu kita akan berbagi tentang tokoh, biografi tokoh ya. Kita mulai dengan tokoh dari Ki Hajar Dewantara. Waktu dan tempat Bapak persilahkan kepada Ananda Damar. Oke, silahkan boleh berbagi. Alhamdulillah sudah bisa membuat presentasinya, PPT-nya, wajahnya. Kemudian boleh nanti Ananda Damar ceritakan, bisa sambil dibaca. Bisa di ini enggak, di slideshow. Di bawah itu dekat angka 81%, diklik itu nanti akan slideshow bisa muncul semuanya. Nanti tinggal, nah bukan, sedikit lagi, 81%. Di 66 cuma tambahnya nah, itu. 5 ya. Klik situ. Oke, klik. Nah, seperti oke. Nanti tinggal pakai anak panah ya ke kanan itu. Silakan Ananda Damar, mungkin pelan-pelan saja. Belum itu belum situ. Balik lagi ke slide yang pertama, diklik ke kiri berarti. Nah, terus ini kembali lagi. Boleh. Oke, terima kasih, itu ke bawah kan? Berarti kembali lagi Ananda. Anak panahnya kembali atau ke bawah. Nah, gitu. Oke, silakan. Yang lainnya dengarkan baik-baik. Oke. Dia paham bahasa Arab, harus belajar bahasa Arab. Oke, Pak Irwan, matikan punya Pak Irwan biar, karena ini sama Ustadz Dede pun lagi Zoom, biar masuk suaranya nggak masuk ya. Silakan Ananda, dibaca juga nggak apa-apa, atau mungkin sedikit memberikan informasi apa yang Ananda Damar. Oke, silakan Ananda Damar, kita belajar. Salam dulu ya. Oke, baik, sudah banyak ini, kita mulai. Tadi baru Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bisa dibaca. Oke. Dibaca aja nggak apa-apa. Saya setting saja. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan nasional sekaligus menyandang Bapak. Ya, yang baru masuk silakan chatting tulis hadir ya. Nanti takutnya di tengah pelajaran bagian ada gangguan sinyal kemudian hilang nanti pada tahun 1922 lebih dikenal Ki Hajar Dewantara. Kalian nengok chatting. Ki Hajar Dewantara lahir di Istiqlal Pakualaman, Yogyakarta pada tanggal 2 Mei ya. 2 Mei dan wafat Yogyakarta pada tanggal nggak kelihatan. Kelihatan. Oh ya, terus pada tanggal 26 April 1950 usia 69 tahun. Oke, next. Bapak sebagai Suwardi merupakan aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, politisi, kolumnis, dan pelopor pendidikan Bumi Putra Indonesia,
saat Indonesia masih dikuasai Hindia Belanda. Oke, belum lahir Indonesia pada saat itu ya, masih namanya Hindia Belanda. Oke, lanjut. Ki Hajar Dewantara merupakan pendiri perguruan Mahasiswa. siswa, suatu organisasi yang memberikan kesempatan untuk para pribumi bisa mendapatkan hak pendidikan yang setara seperti kaum priai atau juga Belanda. Nah, oke, lanjut. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei dan Kalian nengok layar utama saja, nggak usah nengok layar bawahnya dulu. diperingati Nengok layar utama kan cuma Ustaz sama diri sendiri. nasional. Oke, hari lahir Ki Hajar Dewantara ini dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Selanjutnya. Sebelum mana tuh tadi? Oke, salah. Oke, kelewatan sedikit. Oke, balik lagi. Oke, apa? Pakai anak panah atas. Bawah. Yang ke bawah. Nah, terus klik lagi. Tadi bawah ya. Oke, nggak apa-apa, kita belajar ya. Tadi di apa poin 7 ya sekarang. Oke. Ki Hajar Dewantara punya 3 semboyan terkenal yaitu King Harso Sumpulodo yang berada King Madia Amunkarto yang berada di tengah memberikan semangat dan tuturan Pakai bahasa Arab juga jawabnya. Ain darsudan al-lughatul dorongan. Masya Allah. Oke, lanjut. Ahsanti ya Sazia. Ki Hajar Dewantara Al-lughatul arabiyyah. Bahasa slogan Kementerian Idza Pendidikan. kana aqulu lakum al-lughatul arabiyyah, kalau saya katakan ya. al-lughatul arabiyyah, jawabnya apa bukan? Sahlah wa muflihah. Kertas pecahan 20 Saya katakan tahun 1900. bahasa Arab, sahlah. Oke. Sahlah Juga diabadikan di sebuah nama Indonesia yaitu KRI Ki Hajar Dewantara. Masya Allah. Oke. Mudah dan menyenangkan. Oke, Masya Allah, luar biasa ya. Terima kasih Ananda Dhamma sudah berusaha berbagi. Boleh di apa screen-nya nanti dicoba ditayangkan di mana ya? Apa di nomor berapa ya? Nomor 9 aja. Oke, yang tadi tuturi handaya itu mana nih? Nomor 7. Klik nomor 7. Oke, nah inilah Ananda. Pak Irwan mungkin akan memberikan pengetahuan sebagai pengetahuan ya. Jadi sebenarnya kita belajar sejarah itu adalah sangat penting sekali. Ya, jangan sampai kita melupakan sejarah. Ini adalah slogannya Soekarno. Nah, Soekarno. Nah, selanjutnya Pak. Noval. Masuk Ino. Nih Noval. Oke, ini dulu ya. Coba dengarkan dulu. Alhamdulillah nih sudah ada 15 orang. Oke. Apa namanya? Bentar ya. Oke, biar tidak diganggu Pak Irwannya ya. Oke, gini ya. Jadi kata ini jas merah, jangan sampai jas merah. Nah, ini akronim dari jas merah artinya jangan sampai melupakan sejarah. Ini pesan dari Insinyur Soekarno. Nah, Insinyur Soekarno itu siapa sih? Siapa ya? Siapa yang tahu Insinyur Soekarno siapa itu? Ayo, acungkan tangan yang tahu siapa Insinyur Soekarno. Oke, dibuka itunya ya, dibuka ininya yang bisa jawab Bapak. Presiden.
Adli, mana Adli? Coba buka, mana bukanya nih Adli. Adli Fatur Rahman. Tadi berbicara Adli ya? Ya. Siapa? Presiden yang keberapa Adli? Apa suaranya? 1. Oh, presiden pertama Indonesia, negara Indonesia. Sebelum ada Indonesia, Indonesia itu lahir tahun 1945. Sebelumnya namanya Hindia Belanda. Dan sebelum datang, kenapa Hindia Belanda? Karena datang Belanda ke Indonesia ya pada abad ke-13-an itu. Nanti abad 13, sekitar abad ke-16-an. Datang ke Indonesia, kemudian Belanda menjajah Indonesia. Menjajah bukan Indonesia dulu. Indonesia itu diberi nama Indonesia itu oleh siapa? Istilah Indonesia itu diberi nama ya oleh Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara. Ya, istilah Indonesia itu Ki Hajar Dewantara yang menyebutkan istilah Indonesia. Nah, yaitu pada saat Ki Hajar Dewantara membuat partai namanya Partai Industri Party. Industri itu Indonesia, kemudian dirubah menjadi Partai Indonesia. Jadi Ki Hajar Dewantara itu dulunya seorang aktivis politik, kemudian dia karena sebagai seorang aktivis politik dikejar-kejar terus sama Belanda, dihukum, dibuang. Kalau dibaca sejarahnya, biografinya, bagaimana perjuangan Ki Hajar Dewantara itu pada saat itu sampai dibuang, dipenjara, kemudian terakhir diasingkan ke negeri Belanda. Diasingkan ke negeri Belanda, kemudian Ki Hajar Dewantara itu belajar, yang tadinya seorang politikus, belajar dengan tokoh-tokoh pendidikan yang ada di Eropa. Siapa saja yang dia belajar itu dengan namanya Montessori, kemudian belajar dengan tokoh pendidikan yang ada di India, Tagore namanya ya, panggilannya Tagore. Sehingga dia ternyata dia berpikir pada saat itu dia berjuang ingin membebaskan bangsa Nusantara, bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda itu dengan cara politik, ternyata selalu gagal ya, karena gampang sekali ditumpas oleh Belanda. Nah, bagaimana? Ternyata kenapa selalu gagal dengan perjuangan politik itu? Nah, ternyata kuncinya adalah rakyat pada saat itu, orang-orang pintar pada saat itu cukup terbatas. Ki Hajar Dewantara, Insinyur Soekarno, kemudian ada Muhammad Nasir, pokoknya tokoh-tokoh itu nanti kalian akan belajar di situ, cuma terbatas. Sedangkan perjuangan ini butuh persatuan, butuh kebersamaan. Pada saat itu melihat rakyat Indonesia, orang pribumi, ya, pendidikannya masih rendah. Oh, ini ternyata bangsa Indonesia sekarang sengsara dijajah sama bangsa asing karena pendidikan Indonesia itu rendah. Yang bisa sekolah hanya orang-orang kaum pejabat saja, orang-orang keraton saja. Salah satunya Ki Hajar Dewantara. Dulu namanya Raden Suwardi Suryaningrat. Nah, setelah dia jatuh cinta terhadap pendidikan, kemudian ingin mendidik rakyatnya lagi, bangsanya sendiri, kemudian dirubah. Saya tanggalkan istilah keradenannya itu. Saya ingin menjadi rakyat biasa, saya ingin bersama rakyat, maka dirubahlah Ki Hajar Dewantara. Kemudian dia berjuang mencerdaskan bangsa, mencerdaskan rakyatnya dengan membuat namanya yaitu perguruan taman siswa. Ki Hajar Dewantara itu luar biasa, beliau cintanya terhadap tanah airnya, cintanya terhadap rakyatnya yang bodoh, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, rakyatnya bodoh, hanya dijadikan rakyat itu kalau istilahnya itu sama orang Belanda pada saat itu, orang pribumi itu disebutnya juga monyet. Benar ini dalam film disebutnya monyet, orang Indonesia itu monyet. Disebutnya itu sama orang Belanda, saking rendahnya. Nah, kenapa? Ya karena pendidikan bangsa Indonesia pada saat itu rendah, maka dibangkitkanlah itu. Dari dia mendirikan taman siswa tanggal berapa tadi, tahun berapa? Coba Damar tadi mendirikan taman siswa di mana nih? Coba slide-nya di ini. Mendirikan taman siswa itu tahun berapa? Tahun
922 kalau nggak salah. Coba mana? Coba. Ya, itu di 7 ke 7 ke 7. Ada yang tanda nama nih. Nah, Wanita. bukan. Nah, ini 89. Bukan wafatnya. Rasifas. April Taman Siswa tadi ada ya. Mana Taman Siswa? Klik di nomor 9. Rasifas. Oke, kita belajar ini dulu ya. Nggak usah. Sifat. Terbang. 998. Syafina. Lia. 2 Mei. Terus ada Pak Irwan lupa lagi. Kalau Pak Irwan lupa, pokoknya tahun 1922-an. Jadi, nah setelah mendirikan Taman Siswa itu kurang lebih berapa tahun gitu, banyak dari taman-taman siswa itu, maka banyaklah orang-orang pintar, rakyat pintar, cerdas-cerdas. Maka sampai berhasillah, sukseslah bangsa Indonesia dari tahun 1945 sekitar 20 tahun kemudian, ya. Ki Hajar Dewantara berjuang tahun 1920-an, 22, ya itu sampai 1940 berarti sekitar 20 tahun, ya. Dia mampu mengkader anak-anak bangsa menjadi seorang pejuang sejati, mencerdaskan rakyat Indonesia melalui pendidikan, hingga akhirnya sukseslah para kader-kader Ki Hajar Dewantara itu bersama Soekarno, ya. Ki Hajar Dewa itu bersama Soekarno, bersama Cokro Aminoto, bersama Kiai Agus Salim, bersama pokoknya tokoh-tokoh nanti bisa dipelajari, tokoh-tokoh Indonesia, cari ya para pahlawan kebangkitan nasional bersama Sutomo, Dr. Sutomo, bersama Dr. Dowes Doker. Makanya Soekarno Ki Hajar Dewantara itu ada 3 serangkai namanya. 3 serangkai pada waktu perjuangan di bidang politik itu. Nah, yang salah satu, kemudian Ki Hajar Dewantara berjuang di bidang pendidikan, sehingga alhamdulillah dengan perjuangan yang gigih selama 20 tahun, ya, selama 20 tahun, kurang lebih 20 sampai 30 tahun berhasillah Indonesia merdeka daripada Belanda dengan diproklamasikan tanggal 17 Agustus oleh siapa? Tadi oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, begitulah. Jadi Ananda jangan ini ya, jadi banyak membaca. Nah, ini mudah-mudahan sebagai motivasi bagi Bapak, bagi anak-anak, kita membaca itu adalah bagian terpenting ya. Membaca itu bukan hanya sekedar hobi, tapi membaca itu adalah kewajiban. Nah, kewajiban kita, fardu ain, wajib bagi setiap insan membaca, karena membaca itu perintah dari Allah, perintah pertama dari Allah, ya, ayat yang diturunkan oleh Allah yaitu membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, itu kan bacalah, berarti membaca itu penting, ya. Itu mungkin pelajaran daripada tugas kita, ya. Ananda Damar Fardan, ya, pesan dari Bapak apa ya, cari buku, baca itu tidak hanya di internet, kalau bisa punya koleksi buku. Insya Allah Bapak itu setiap bulan, setiap gajian itu minimal harus bisa beli buku 1. Nih kalau Pak Irwan jelaskan ini, nih bisa ini sebagai motivasi nih. Pak Irwan pun walaupun sekarang sudah ngajar, sudah ini nih, koleksi buku Pak Irwan ini yang selalu Bapak baca. Bisa dilihat? Nih ada buku tebal, buku ini karena penting dengan membaca itu, ya, membuat pikiran kita semakin cerdas, membuat jiwa kita semakin lapang, membuat kita selalu percaya diri. Oke, Nuno? Ya, jadi bukan buku pelajaran saja yang dibaca sama Nuno. Buku yang lain pun, buku biografi Nabi Muhammad, buku cerita para sahabat, mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan, Husain, kemudian ada Khalid bin Walid, ya kan?
ada Torik bin Ziyad, ada pokoknya banyak yang perlu dipelajari sampai ke tokoh-tokoh yang ada di Nusantara. Baca buku seperti itu, bilang sama bapak itu, sama orang tua. Pergi ke mall itu jangan hanya nge-mall, jalan-jalan, makan di KFC, tapi pergi kemana? Ke Gramedia, ya cari-cari buku biografi yang bentuk cerita narasi seperti itu. Nah itu luar biasa, mumpung lagi kecil, kecil, baca novel pun nggak apa-apa. Ya, nih Pak Irwan tadi modelnya ada, alhamdulillah lah, Ananda Damar ketika membaca ini lancar, baik. Kemarin itu siapa yang Bapak suruh baca itu? Hakim, bukan ya? Kazim, siapa namanya? Muhammad Kazim itu siapa namanya kemarin itu? Siapa? Mana nih ya Kazim? Husain, mana Husain Al-Kazim? Mana Husain Kazim? Hadir tak? Tidak. Nggak hadir ya? Enggak. Husain Al-Kazim, Pak Irwan lagi. Wah ini Oda Ading Mangole ini ditutup semuanya, Naufal ditutup, nggak tahu mendengarkan atau tidak. Enggak ya. Oda Ading Mangole, Zaki, dibuka ini. Nah, ya begitu. Zaki coba dibuka Zaki. Buka itunya mikrofonnya, pengen dengar suara Zaki. Apa? Nah, itu paham kan maksud Pak Irwan? Sekarang belajar tentang salah satu tokoh yaitu Ki Hajar Dewantara. Anda harus lebih mengenal lagi, cari banyak bukunya itu. Waktu Pak Irwan SD itu ada buku novelnya. Karena Pak Irwan baca buku novelnya memang sekarang di perpustakaan. Kalau dulu zaman Pak Irwan tuh alhamdulillah tuh. Perpustakaan di SD itu lengkap. Nah, kegiatan Pak Irwan itu lengkap. Jadi banyak baca buku itu, cerita novel para tokoh, para ini. Nah, mungkin kalau sekarang kan gampang saja, cari aja di Bukalapak, cari aja di Tokopedia. Iya, beli online. Boleh, Pak Irwan pun saya gitu, cari-cari buku yang Pak Irwan inginkan. Kalau dulu Pak Irwan keliling-keliling di Parasari atau keliling-keliling di kota, toko-toko buku atau di Jogja itu cari-cari, muter-muter. Sekarang carinya tinggal buka internet, cari Bukalapak. Ini bukunya ada. Gitu, alhamdulillah sekarang lebih mudah aksesnya itu. Jadi kadang-kadang Pak Irwan beli buku itu karena memang senang membaca itu, senang hati ini, pikiran ini fresh. Gitu Ananda. Papa pingin anak-anak muda sekalian ini gemar membaca seperti orang-orang Jepang. Orang-orang Jepang itu luar biasa. Hobinya membaca. Ketika dia berangkat ke sekolah naik kereta api, ini dia membaca. Buku bacaannya novel seperti itu. Oke, anak-anak Adli. Ya. Oke, itu mungkin. Kemudian tugas minggu depan siapa ya? Tadi Bapak bercerita tentang menyebut nama seorang tokoh yang itu ya. Siapa ya? Tadi Soekarno. Acungkan tangan siapa yang mau mempresentasikan biografi Soekarno untuk program literasi kita minggu depan hari Jumat. Saya. Ya, siapa ini yang bilang saya? Siapa nih? Pak Irwan tidak tunjuk. Hah? Nuno, mana Nuno? Mana Nuno? Bentar. Pak Irwan lagi. Nuno, Masya Allah luar biasa. Nuno siapkan ya presentasinya, gambarnya, nggak apa-apa. Ada biografi itu, buka Wikipedia. Nah, Wikipedia itu adalah salah satu situs buatan orang Indonesia yang cinta terhadap bahasa Indonesia. Jadi kita harus berbahasa Indonesia, yakin percaya diri bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa persatuan. Selain bahasa Inggris, boleh kita harus percaya diri dengan menggunakan bahasa Inggris. Tapi jangan lupakan bahasa Indonesia yang sudah diproklamirkan oleh para pemuda kita bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia warisan budaya yang harus kita kita bina, kita pelajari karena sebagai bahasa persatuan. Nah, Nuno, mana Nuno? Ustaz. Nah, oke siap Nuno minggu depan?
Masya Allah, luar biasa. Minggu depan berarti biografi Soekarno. Hari ini kita belajar tentang tokoh pendidikan Indonesia. Nah, ini yang Pak ingin jelaskan lagi nih, yang di slide ini Ki Hajar Dewantara punya 3 semboyan. Dan semboyan ini ajaran filsafat hidup bangsa Indonesia untuk siapapun itu. Untuk kalian sebagai anak, sebagai sekolah, karena ini diambil dari ajaran Rasulullah. Dari ajaran Rasulullah tentang keadilan. Ini cuma dalam bahasa Jawa. Ya. Ini sama tidak bertentangan dengan ajaran. Justru semboyan ini yang disebut dengan trilogi kepemimpinan. Apa katanya? Apa siapa? My Brain Explode. No, ini Hafiz. Hafiz ya. Siapa namanya? Pak Es. Oke. Tapi apa artinya ajaran yang 3 ini disebut trilogi kepemimpinan. Ya kan? Karena kata Allah, kita ini manusia hidup di dunia ini adalah sebagai khalifah. Betul kan? Betul tidak? Kata Ustadz Syarawi, kata Ustadz Daam, bahwa manusia diciptakan ke dunia ini adalah sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Ya kan? Bisa sebagai pemimpin. Maka karena sebagai pemimpin, nih, kata Ki Hajar Dewantara, ini harus sebagai triloginya. Ingarso sung tulodo, ya, kalau kita sebagai pemimpin, bila kita berada di depan, ya dipercaya oleh orang lain, maka kita harus jadi teladan sebagai contoh, ya. Contoh kita siapa, Damar? Tauladan kita siapa? Tauladan kita siapa? Nabi Muhammad. Kalau kita ingin menjadi orang baik, tauladan kita Nabi Muhammad. Ya, makanya jadi pemimpin yang baik ya kita pun harus jadi contoh. Misalkan Nuno punya adik kan, Nuno? Ya kan? Nuno punya adik di rumah, berarti harus jadi teladan bagi adik-adiknya. Ya kan? Kalau di sekolah sekarang kelas 5, berarti Nuno, Damar, Faiz, Gofar, ya, jangan suka petang-peteng-teng, jangan mentang-mentang kelas 5 ya, petang-peteng-teng sama adik-adik kelasnya. Itu bukan contoh seorang pemimpin. Ya kan, Gofar? Jadi seorang pemimpin itu kepada adiknya harus memberi contoh, memberi tauladan. Nah, seperti itu. Ini ajaran yang sangat luar biasa. Ingarso sung tulon do. Sebagai kakak harus bisa ngemong adiknya. Sayang, jangan diajak berantem adiknya itu. Ya, selalu ngiri sama adiknya. Bukan calon seorang pemimpin, tapi calon seorang pemimpin harus bisa ngemong. Nah, ini ajaran orang tua kita, ajaran Ki Hajar Dewantara, ngemong. Begitupun di sekolah sama adik-adik kelas 4, kelas 3, kelas 1 harus bisa ngemong ya, ngasih contoh, teladan. Ngemong itu ya, coba tanya nih, ngemong itu berarti sayang, penuh kasih sayang, penuh cinta kasih, ya kan? Nah, seperti itu ngemong. Kan itu perintah Rasulullah, ya kan? Nah, kemudian ing madya mangun karso, apabila di tengah selalu memberi semangat ya kepada adik-adiknya, pada adik misalkan, wah adiknya kurang semangat, misalkan apa yang ngeluh, ya jangan begitu, ayo kita bisa, pasti bisa, ya belajar yang baik, belajar. Abang pun bisa ini ngerjain. Wah kata adiknya, misalkan Goparo punya adik atau siapa, Damar punya adik ya Damar? Min Pak. Punya kan? Dia adiknya lagi belajar matematika. Nggak mau, saya nggak bisa ini. Damar apa yang harus dilakukan? Ayo harus semangat. Memang belajar itu sulit, tapi harus bersabar. Semangat, pasti bisa. Jangan mengeluh. Nah, gitu kan sama adiknya. Selalu memberi semangat. Kalau kita posisi di tengah, maksudnya seperti itu. Sekarang tutwuri handayani. Ya, sama lah, memberi semangat, memberi dorongan, hampir sama. Jadi ketika jadi seorang pemimpin, jangan ini, ketika kita harus berada di belakang juga. Ketika di belakang, misalkan gini, pemain bola, contoh, Gofaro. Are you listen
Mi? Apakah? Coba, please open your microphone. On, nah, please on. Gofaro? Oke. Oke, misalkan Gofaro kan pemain bola. Ya kan pemain bola itu sebagai pemimpin. Misalkan kalau pemimpin di pemain bola apa itu? Kapten. Oh, kapten itu harus jadi ini juga memberikan contoh kepada anak buahnya. Tapi kapten juga harus bisa memberikan dorong semangat ketika kita kebobolan. Kita kalah sama lawan 2-1, kita ketinggalan 1 angka. Jadi seorang kapten itu jangan marah-marah, "Alah, kamu gara-gara kamu ini pemain belakang tak bisa, tak becus ini jaga gawangnya." Ah, kan kayak gitu. Bukan seperti itu. Sama kapten pemain belakang, semangat, ayo kita pasti bisa pertahankan. Tuh, apalagi kepada striker harus memberi semangat. Iya kan? Begitu kan? Gofaro? Iya. Oke, itu. Jadi 3 ajaran seperti ini, ajaran ini mungkin Ananda sebagai bisa diingat, bisa dipahami. Nih, ajaran dari Ki Hajar Dewantara, ing Ngarsa Sengtulodo, ing Madya Mangun Parso, Tutwuri Handayani, itu selalu diajarkan. Makanya orang-orang tua dulu kita, ya, Masya Allah luar biasa, ngomongnya, mendidiknya sama-sama kita itu. Luar biasa. Maka bagi Pak Irwan, inilah ajaran ini sebagai filsafat hidup, sebagai filosofis hidup kita. Dari seorang pakar pendidikan Nusantara, bagi zamannya adalah, bagi Pak Irwan adalah hebat. Karena Ki Hajar Dewantara itu berjuang juga dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan pada waktu itu, yang mendirikan Muhammadiyah. Dari Muhammadiyah itu lahirlah seorang pemimpin yang luar biasa. Salah satunya adalah menjadi jenderal besar. Bahkan Soekarno itu adalah kader Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah kan sekarang sekolah-sekolah Muhammadiyah banyak. Itu kader Muhammadiyah. Ya. Dan itu ada Ki Hajar Dewantara juga kan, di sana juga ikut membangun. Cuma kalau Muhammadiyah islamisasi pengetahuannya, pendidikannya lebih kental. Ya, ketaraan maksudnya terlihat, bukan lebih kental. Tapi kalau ajaran Ki Hajar Dewantara juga sama. Itu ajaran-ajaran Islam, cuma tidak melabelkannya Islamnya. Beda dengan Muhammadiyah, itu ada label Islamnya. Ya kan? Model sekarang SDIT Ulil Albab, udah jelas itu label Islamnya ada. Ya kan? Nah, itu makanya kita harus lebih menampakkan lagi karakter seorang muslimnya, harus lebih menampakkan lagi. Apa karakter seorang muslim? Menampakkan semangat belajar, pantang menyerah, pantang keluh kesah. Itu ya, Nuno. Nah, walaupun sekarang kita belajar daring, malas sekali daring, gini, tetap. Bahkan bisa kemungkinan dengan belajar seperti ini malah semakin bersemangat kita belajar, ya kan? Semakin semangat untuk memacu belajar. Harusnya seperti itu. Lakukan sesuatu yang inovatif, kreatif. Wah. Oke Nuno, terima kasih. Nanti persiapkan Nuno untuk menyampaikan seorang tokoh pejuang kemerdekaan, Soekarno. Soekarno. Itu Pak Irwan. Ada filmnya loh, Soekarno itu yang sudah difilmkan. Ada bukunya juga, Pak Irwan juga punya bukunya biografi Soekarno. Ternyata Soekarno ini Nuno sudah mendunia beliau ini. Yang mengarang biografi Soekarno itu orang Amerika. Orang Amerika, bukan orang Indonesia. Namanya Cindy Adam. Tulisan biografi Soekarno itu Cindy Adam. Orang Amerika. Luar biasa, Indonesia itu memang layak, pantas menjadi negara yang adidaya, menjadi negara rujukan dari negara-negara lain, bahwa kekuasaan itu nanti bukan Amerika sekarang. Sekarang Amerika, negara besar, negara adidaya, belajar ke Amerika, kalau merek Amerika, bangganya. Tidak. Nah, suatu hari nanti kita harus dibalik. Orang Amerika saja bangga terhadap Indonesia, mampu ingin menulis seorang tokoh Soekarno, tokoh besar, ditulis buku biografinya, kasih yang hebatnya. Nah, Indonesia harus jadi sebuah negara baldatun thayyibatun warabun ghafur, jadi prototip negara-negara
Maksudnya jadi model negara yang gemah ripah loh jinawi. Nah, kalau bahasanya itu gemah ripah loh jinawi itu nanti negara yang makmur, tentram, aman, sentosa, jadi contoh negara-negara yang lain. Nah, itu makanya kita harus belajar dari tokoh, karena perjuangan tokoh itu seperti itu. Perjuangan tokoh para pergerak yang cinta terhadap bangsa, ya seperti itu. Ananda, ya jangan sampai Indonesia ini dikuasai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang kapitalis, orang-orang komunis, ya, orang-orang ateis. Tetapi Indonesia harus dikuasai orang-orang yang beragamis. Nah, sebagai cita-cita ada lagi salah satu tokohnya, yaitu yang tokoh pendidikan Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari, kemudian ada lagi siapa namanya Muhammad Nasir, wah luar biasa mereka. Kiai Agus Salim, wah luar biasa. Coba gitu, jangan sampai anak-anak muda ini tidak tahu, terus tahu mereka malah lebih tahu tokoh-tokoh yang lain, tokoh-tokoh barat. Nah itu maksud. Kalau ini evaluasi ya, evaluasi pembelajaran daring hari ini ya, apa nih setiap hari sebenarnya kalau masih ada waktu Pak Irwan ingin mengevaluasi pembelajaran IPA ya. Oke, Nuno siap ya minggu depan? Oke, sekarang tolong Ananda Damar ininya apa, filenya boleh dikirim via WA sama Pak Irwan ya, file ininya ya, luar biasa akan dikumpulkan, atau ya boleh dikumpulkan apa dikirim via WA sama Pak Irwan, nanti Pak Irwan akan simpan ya. Dan kegiatan ini nanti direkam ya, ini direkam sama Pak Irwan, direkod. Nah, bisa dilihat di YouTube. Oh, saya dulu pernah mempresentasikan seorang tokoh nasional kebanggaan saya, yaitu Ki Hajar Dewantara. Oke, di screen-nya di namanya di stop share screen-nya. Oke, terima kasih Nuno. Alhamdulillah ini 16 orang ya. Oke. Nah, Ananda nanti apa namanya terus di one participant. Sekarang Pak Irwan ingin menyampaikan tadi malam Pak Irwan menge-share kepada Ananda tentang platform belajar daring lagi kan? Ini, bentar. Nah, ini media pembelajaran daring yang ini. Oke. Yang mana Pak? Ya bisa ketika di tengah di berupa Bu, ini kok nama sekolah kita nggak ada ya? Ada SD. Oh, ya Bapak kalau nyari jangan pakai SD itu. Enggak ada ekstrim tuh. Nah, coba ya di platform seperti ini, Pak Irwan tengok dulu ya. Nah, nih, yang sudah masuk ke siapa yang belum nih? Ini platform seperti ini, ya kan? Pak Irwan sudah kirim. Ini adalah kelas 5D Khalid bin Walid yang sudah masuk. Yang sudah masuk ada 16 orang. Berarti yang belum daftar saya ditunggu pendaftarannya ya. Linknya sudah dikasih sama Pak Irwan, ini linknya di Google di Drive. Nah, linknya sudah ada. Jadi belajar ini, Ananda, belajar ini untuk belajar mandiri. Untuk belajar mandiri. Damar sudah masuk, Damar? Sudah buat belum Damar ini? Belum. Oke, didaftar. Nanti daftarin ya. Oh, Dading. Dading Zaki. Mana Zaki? Ini yang sudah, Adol. Zaki sudah ya. Davano sudah, Bagas sudah, Bagus sudah, Dava, Faiz, Afrijo, Fardan, Gofaro. Mana nih Gofaro sudah ya? Naufal, Sakib sudah ya. Yang lainnya ditunggu. Ini itu digunakan untuk belajar.
Oh ya, kan gini. Ini nanti Pak Irwan akan bisa melihat, bahkan orang tua pun bisa melihat. Misalkan ini statistiknya yang Anda kerjakan itu. Ada programnya, program dulu ya. Nanti Anda belajar bertahap ya. Ini kelas 5 ya, kan kelas 5. Anda belajar bertahap seperti ini. Nah, ini ada belajar dari mulai bilangan bulat ya, bilangan negatif, kemudian sifat-sifat bilangan 0 dan 1, operasi hitung. Anda tinggal buka aja nanti bilangan bulat, setelah itu nanti ke pengukuran, kemudian ke pecahan. Nah, ini bertahap dikerjakannya. Kemudian, nah ini juga ada materinya kan? Ini ada sifat bilangan bulat, pembulatan, hasil dari faktor prima, kelipatan persekutuan terkecil, faktor-faktor persekutuan. Sudah? Gofaro sudah buka belum ini yang bilangan bulat? Nggak tahu Pak, belum kayaknya Pak. Gofaro belum masuk ya. Dari mulai bilangan dulu. Bilangan naikkan dulu, ini sifat-sifat operasionalnya, kemudian masuk ke pembulatan, hasil dari faktor prima. Bagaimana ini asik melihat contoh bilangan negatif. Pak Irwan buka ya. Nah, ini contoh bilangan negatif. Pak Irwan buka. Kemudian bilangan negatif bergaris. Nah, ini bentuk seperti ini. Ini bisa bermain. Nah, ini coba bermain mandiri anak-anak misalkan. Nah, ini tempelkan stiker di depan. Bilangan yang lebih kecil daripada 0. Di depan mana nih? Nah. Yang kanan. Hah? Yang kanan. 15. 0. Bilangan yang lebih besar daripada 0. Nah, kan ini tempel stikernya di mana ya? Yang kanan. Nah, ini ke sini. Kliknya gimana ini? Tempel stiker di papan. Mana papan? Iya, langsung disambung. Nah, ini Ustaz yang kosong. Nah, ini tinggal digeser ya. Ininya tuh kan angka 15-nya. Bilangan yang lebih besar daripada 0. Teng. Nah, maka dapat. Ini min 4 bilangannya di mana? Lebih kecil atau lebih besar deh? Hah? Lebih kecil. Nah, berarti pindah ke sini. Minus. Ya kan? Nah, 0. Berarti bilangannya ke sini, ke bawah. Itu permainannya gitu. 4 berarti ke sini. Nanti ada poin-poinnya di situ. Min 12 di sini. Terus kerjakan. Ya kan? Gampang kan? Ini kita belajar secara mendasar. Jadi belajar dasar. Ini untuk kegiatan mandiri untuk mengisi waktu luang Ananda. Bisa dipahami? Oke, itu salah satunya belajar. Ini asik kan? Hah? Gimana? Gimana Ananda? Ada yang perlu ditanyakan untuk ini? Masuk aja. Nanti ini kan sifatnya tidak wajib, hanya untuk mengisi waktu luang. Tapi Pak Irwan pun akan lihat progresnya. Ini belajar dasar. Karena dari kegiatan ini nanti ada perlombaan, ada Olimpiade. Nanti Anda bisa ngikutin kegiatan Olimpiade apa namanya? Brickmat. Oke, Olimpiade matematik. Ada hadiahnya kan ya? Oh, banyak hadiahnya. Makanya kita pelajari di sini. Nanti sama Ustazah Juli nanti sebagai koordinator Brickmat. Nah, ini ada Ustazah Juli, ada Pak Alan, ada Pak ini lagi di sini. Oke, Ananda paham? Ternyata dengan daring ini banyak sekali kita kegiatan-kegiatan pembelajaran ya. Jadi jangan di rumah itu jangan mempersepsikan nggak berangkat ke sekolah berarti nggak belajar, banyak bermain. Tidak. Ya, tidak banyak bermain kan sudah terjadwal dari jam 7 sampai jam 8 kegiatannya adalah sholat, duha, dan murojaah. Kemudian dari jam 8 sampai jam 11 yaitu belajar di Google Classroom dan Zoom meeting bersama
Guru take you. Kemudian dari jam 1, dari jam 11 sampai jam 12 itu kan istirahat, persiapan sholat zuhur, kemudian istirahat dan makan. Soliskan sholat, istirahat dan makan. Nah, di situ nanti baru jam 1 Ananda belajar lagi sama Pak Irwan di sini di Google di Zoom meeting. Ya kan? Nah, begitu. Sebenarnya kegiatan kita makanya kegiatan kita sudah terprogram dengan baik, ya. Karena memang kalau sudah terprogram, insya Allah ya kita ini tujuan hidup ini jelas. Tujuan hidup kita adalah belajar. Jelas belajarnya. Kalau belajarnya tidak jelas, ngawur, semau-mau gue, itu tidak terprogram namanya. Nah, sekarang kita sudah terprogram belajar kita itu. Oke, begitu ya. Ananda Faiz Al Basil. Naufal, gimana Naufal? Sudah paham kan? Ya, paham. Yang penting Ananda tertib, disiplin. Ya, kenapa? Disiplin waktu. Kenapa kita buat program seperti ini? Ayo. Karena ini perintah Allah dalam surat Al-Asr. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian demi waktu. Wal asr. Demi waktu. Makanya waktu ini kita buat sebaik-baik mungkin. Ada jadwal pelajaran itu untuk apa? Karena perintah Allah untuk mengatur waktu. Waktu sholat, ayo sholat. Tidak sembarangan kan? Kita sholat semau gue kan? Enggak kan? Wah, saya sekarang nggak mau sholat, nanti aja sholat. Begitupun belajar. Belajar kita di jadwal supaya tertib. Karena perintah Allah untuk teratur, tertib. Ya, teratur, tertib itu adalah perintah Allah, sunatullah. Bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini, bumi, bulan, matahari, apakah teratur atau tidak itu? Teratur kan? Allah itu tidak sembarangan membuat segala sesuatu sekehendaknya, semaunya. Iya, memang Allah itu sekehendaknya, tetapi Allah itu maha tertib, maha teratur. Jadi teratur. Nah, kita pun sebagai manusia, karena diciptakan oleh Allah untuk hidup di bumi ini sebagai khalifah, maka kita harus membuat aturan. Nah, itu jadwal itu, ya. Nah, ini untuk kegiatan ini untuk mengisi waktu luang apabila sudah selesai kegiatan Google Class-nya. Kemudian Ananda berlatih ya untuk mempersiapkan Olimpiade. Siapa yang akan mengikuti kegiatan Olimpiade? Ya sebagai tantangan, melatih tantangan kita. Oh, saya nggak mau, nggak bisa, ikut saja. Ya, Zakaria El Hakim. Oke. Pak Irwan, satu lagi yang ingin Pak Irwan sampaikan yaitu tentang evaluasi sebenarnya. Ini materi ini yang belum daftar, silahkan daftar ya. Pak Irwan hari ini sampai jam 2:30 saja ya, sampai 2:15 menit lagi karena sifatnya evaluasi. Untuk IPA nanti kita akan ulangi lagi hari Senin ya sama materi. Ya, gimana? Ada pertanyaan? Maaf ya Pak, saya terlambat. Oh, siapa yang terlambat? Saya. Siapa namanya? Bagas. Oh, Bagas. Masya Allah, nggak apa-apa. Ya, Bapak. Nah, ini Ananda bisa lihat tayangannya. Satu lagi aplikasi atau platform yang kita gunakan untuk kegiatan belajar itu adalah dengan menggunakan Kahoot. Apa? Oke, siapa yang masih kebingungan dengan menggunakan Kahoot? Vano, bisa nggak menggunakan Kahoot? Bisa ya? Kalau di HP-nya sudah diinstal Kahoot-nya? Oke, Pak Irwan, evaluasi ini hari ini alhamdulillah berarti kita tengok dulu. Nah, hasilnya kita akhiri saja ya. Kayaknya sudah masuk semuanya. Lihat ini playernya. Nanti Pak Irwan evaluasi apakah ini perlu dijelaskan ulang kembali. Nah, Masya Allah, ini track recordnya. Tepen, oh peringkat ke-1. Karena ini latihan. Tepen selalu bagus ya, luar biasa.
Cerdas sekali Tepen ya. Atau dicek ada yang dicek. Tepen, Atar, ini poinnya 70. Ini berarti ini yang sudah KKM itu berarti ini baru 2 orang. Kesininya 65 masih di bawah KKM. Poinnya Atar, Bagas, Goparo, Damar, Naufal, Anggito, Faiz, Nuno, Muhammad Adli. Nah, ini 10 orang. Harusnya ada 22 orang. Oke. Yang ke-11 Fardan. Oh, masih banyak yang rendah nilainya. Ini nilainya ya 40% tuh nilai. Faiz Al-Basil, Hakim, Rakib, Iman. Oke, karena ini memang belajar mandiri ya. Mang Oleng. Siapa Mang Oleng ini? Kayaknya Zaki nih. Zaki nih. Mana Zaki? Siapa yang merasa ini membuat Mang Oleng? Ini Zaki, ini Mang Oleng. Buka kameranya nih. Pak Irwan ingin lihat wajahnya Mang Oleng. Kabur dia. Mang Oleng, siapa Mang Oleng? Atar. Tahu nggak Mang Oleng nih? Kabur dia nih Mang Oleng nih. Sama Fardan ya. Mang Oleng, Mang Oleng sini dong. Mang Oleng ini nggak mau buka ini. Aduh, Mang Oleng siapa ini? Berarti yang belum masuk itu tinggal anak. Oh, Haris sudah ada ini Haris. Oke, mana yang paling ini question? Mana ya? Kita akan bahas dulu, jelasin. Nih yang banyak kecil itu question ini yang bagus. Awas. Kapan buku tulisnya disebar? Kalau nggak bisa di setting, Ini langsung ke sini tampilannya gimana? Pertukaran oksigen ini kan mudah-mudahan nanti akan kita bahas, catatan disiapkan untuk pencatatan. Tapi bukan hari ini ya. Alif. Nah, ini udah 19 orang yang betul ini yang menjawab, berarti ini gampang yang ini ya. Alif. Lam. Oke, nomor 1. Nih, berikut merupakan urutan organ pernapasan 13 orang, berarti banyak yang betul. Nomor 2. Oke. Banyak. Bagian dari hidung yang berfungsi untuk menyamakan suhu udara yang dihirup dari luar udara, yaitu bagian mana nih? Konka. Memang ini materinya materi yang ini ya, yang belum dipelajari sama Ananda. Udah nggak apa-apa. Ini walaupun banyak salah. Kemudian lanjut. Nah, ini cuma sedikit banyak salah. Bagian yang berfungsi mengatur masuknya makanan atau benda asing lain masuk ke dalam trakea ditentukan oleh. Nah, ini namanya nomor berapa? Nomor 3. Ini namanya epiglottis. Ini membuka menutup. Kalau ini namanya laring, apa tekak yang selalu kalau kita nganga itu ada yang gentewel-gentewel, gantung-gantung. Ya, itu untuk mengatur suhu. Ini untuk mengatur suhu tubuh. Ya, kalau yang ini untuk mengatur udara yang masuk ke tenggorokan sama kerongkongan. Yaitu, nah ini namanya. Itu. Jadi jawabannya adalah nomor 3. Oke. Coba nomor selanjutnya. Nah, ini banyak yang betul. Jaringan pada paru-paru yang dindingnya terdapat pembuluh darah berperan untuk pertukaran gas adalah alveolus. Udah bisa, memang udah diajarkan. Oke. Ini juga banyak yang bisa ini. Jaringan yang berfungsi mengikat oksigen yang telah dihirup oleh tubuh sampai ke paru-paru. Nah, ini namanya pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah. Jadi dari alveolus itu oksigen diambil melalui pembuluh darah. Betul. Oke. Apa itu jawabannya darah, Ustaz? Oh ya, kalau nulis Ya, Tar. Oh, ini dua-duanya sama sebenarnya ini. Betul seharusnya ini kuncinya betul, ini udah betul ya. Ini kuncinya berarti salah. Kapiler darah. Ya, betul. Ini pun sama, darah pun sama. Ini jawabannya udah betul. Dua-duanya udah betul. Oke? Ya, berarti Pak Irwan betulkan. Ini betul yang jawab segitiga betul.
Nah, gitu ya. Main HP. Oke, lanjut. Bacanya apa itu? Nomor berapa? Nomor 7. Nah, ini banyak yang salah juga. Berikut merupakan yang mekanisme yang terjadi pada gambar B. Oh, ini namanya ini sedang menghirup udara. Ya kan? Dia berelaksasi. Berelaksasi itu mengembang, mengendor. Kan kita sudah belajar tentang istilah relaksasi dan kontraksi, ya kan? Pada saat otot, pelajaran otot. Betul kan? Oke, mana ini? Wah. Pada saat pelajaran otot, Pano nggak ada ini, Pano. Ini kontraksi berarti mengerut. Nah, ini B ini sedang mengkontraksi. Mengontraksi itu artinya kita akan berarti udara itu didorong keluar. Makanya dada itu mengempes. Coba ini kita belajar. Sekarang hirup udara. Maka dada itu akan mengembang. Itu namanya berelaksasi. Ya kan? Pak Isal, bisa dipahami? Relaksasi. Dada mengembang. Berarti banyak udara di dalam rongga dada. Ya, itu namanya berelaksasi. Kemudian dada kita, udara kita hembuskan. Maka dada ini berkontraksi, otot-ototnya berkontraksi. Jadi menyempit. Ya, ini yang A artinya sedang melakukan berelaksasi. Maka udara masuk. Ya, masuk dari rongga hidung ke rongga dada. Itu namanya berelaksasi. Tapi ketika kita menghembuskan udara keluar, itu dada ini sedang melakukan berkontraksi. Nah, ini berkontraksi. Oke, paham Ananda? Paham. Oke, itulah. Oke, nomor selanjutnya. Nah, ini lumayan banyak yang jawab. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi pada interaksi antara darah dengan sel tubuh disebut dengan respirasi internal. Oke, nggak apa-apa. Ini memang pas soalnya perlu Ananda baca ya. Jadi respirasi itu pertukaran udara dan karbon dioksida, respirasi yang terjadi di sel tubuh. Dalam sel tubuh ini memang pelajaran SMP ya. Respirasi, pertukaran internal. Jadi respirasi itu di dalam sel tubuh. Jadi dalam udara itu, di dalam sel darah itu oksigen diserap. Kemudian untuk apa? Untuk membakar zat-zat makanan. Dari hasil pembakaran itu maka akan berubah menjadi karbon dioksida. Maka dikeluarkan udara itu di alveolus. Apa namanya karbon dioksida itu? Namanya respirasi internal, terjadi di dalam sel. Kalau di luar sel namanya eksternal. Oke. Lanjut. Nomor 9. Volume udara yang keluar masuk paru-paru. Wah, ini nggak usah. Ini pelajaran kelas 6. Ada udara tidal. Inspirasi, ekspirasi bisa normal disebut volume tidal. Sebenarnya nanti Pak Irwan nggak usah jelaskan, nggak apa-apa. Total volume tidal. Nah, ini total. Oke, siapa ini? Red imposter ini nggak bisa ini ya. Coba. Oke, yang ini frekuensi pernapas manusia nggak usah ini ya. Karena hanya sebagai latihan. Pak Irwan nggak ngedit kemarin itu. Nah, ini kan virus yang menyebabkan penyakit influenza, yaitu influenza virus. Oke. Sebenarnya ada jenis-jenis penyakit besok hari Senin ya. Pak Irwan akan menjelaskan lagi. Jadi tidak terburu-buru. Hari ini, nah ini gejala dari penyakit yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae. Nah, batuk berdarah. Nah, itu nanti. Jadi penyakit pneumonia. Ini sudah baku. Penyakit yang menyimpan nama karena zat pemicu alergi disebut asma. Oke. Pak Irwan penjelasannya nanti ada. Ini sudah sebenarnya kan. Kemudian
Ada 10 orang, sudah banyak yang paham berarti. Ini memang ini akibatnya inspirasi. Nah, ini memang belum dijelasin, jadi wajar ya. Aktivitas otot antar tulang rusuk dengan otot diafragma berikut yang mengakibatkan terjadinya inspirasi adalah otot rusuk berkontraksi. Inspirasi itu memasukkan udara. Kalau kita memasukkan udara, maka otot itu sedang berelaksasi sebenarnya. Salah ini jawabannya, ini salah juga ini. Kuncinya salah juga. Ketika inspirasi, maka otot itu sedang berelaksasi, seharusnya jawabannya 6. 6 seharusnya. Ini salah juga nih kuncinya. Oke, nggak apa-apa lah. Kemudian pemuda yang masih dihembuskan maksimal, nah ini apa namanya belum dipelajari ya. Nggak usah, kita lewat saja. Nah, ini pernyataan yang salah mengenai frekuensi pernapasan. Nah, ini juga belum dibahas, jadi nggak usah. Oke, yang ini pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara atmosfer dengan alveolus disebut. Nah, ini namanya respirasi eksternal karena di luar sel. Jadi, kalau di dalam sel namanya respirasi internal. Memang ini pelajaran SMP nanti atau SMA ya. Oke, baiklah Ananda, itu mungkin evaluasi tugas yang di Kahot ya. Tugas yang di Kahot itu. Yang pada hari ini hari Jumat sebenarnya kita adalah bagian literasi ya. Literasi alhamdulillah oleh Ananda Damar, luar biasa ya. Nanti kita tunggu kisah selanjutnya dari tokoh nasional kita yaitu Insinyur Soekarno dari Ananda Nuno. Oke, Jumat depan. Ada 16 orang ya, Pak Irwan. Alhamdulillah kegiatan belajar kita, evaluasi kegiatan pembelajaran dan presentasi literasi oleh Ananda Damar. Hari ini Pak Irwan hanya waktu sampai jam 2.30 ya, nggak sampai jam 3. Tapi sebelumnya kita akan jadwal dulu, absen dulu. Absen siapa aja ya yang tidak hadir. Oke. Yang panjang apa di sana? Yang panjang yang mana? Yang kita tahu ya. B, ya betul B. Nah, kalau B yang panjang pakai apa? Iya, nanti sebentar. Ada K, ada B, apa lagi? Nah, pakai apa panjangnya? Absen kelas hari kemarin Iya ya. bulan Oktober ya. Kemarin sama Ustadz Syarif udah di absen ya. Sekarang tanggal 9. Oke. Ini jangan Adol hadir Adol? Adol nggak hadir ya? Adol nih. Kalau yang ini bilang dibuka ya, hadir gitu ya. Pak Irwan sebutkan hadir kalau hadir. Ahmad Zaki hadir, Adol nggak hadir ya. Alfa berarti kalau nggak ada komen. Kemudian Ahmad Zaki, Davano hadir. Tapi Pano ini nggak tahu tidur atau apa ini, ditutup kameranya itu. Pak Irwan nanti diinikan. Bagas, Randy Putra, Bagas hadir ya, Bagas ya. Mana ya Bagas? Dia terlambat. Lambat ya, hadir ya, nggak apa-apa. Bagas, Randy Putra, kemudian Bagus Anggito ada ya? Hadir Anggito, hadir. Kemudian Dapa Henan Cesar nggak ada ini, biasanya suka bervariasi nih. Dapa nih nggak ada nih. Dapa Henan Cesar nggak ada nih. Damar hadir, Faiz Afrizo hadir, Fardan hadir, Hadi Wijaya hadir, nggak ada ya. Husen ini nggak, Husen Al-Kajim kayaknya nggak ada nih ya. Ada, tak ada. Oke, nggak ada ini Husen Al-Kajim, nggak apa-apa. Faiz Al-Basil ada. Kemudian Muhammad Adi Fatur Rahman Imanuddin ada kan? Manudin, ya? ada enggak? Ada Iman. Nggak ada ya? Enggak ada. Aduh, Imanuddin. Kemudian Adi Fatur Rahman ada, Gofaro ada, Nuno ada. Tadi izin ya, karena itu di HP artinya lagi dipakai sama abangnya ini sama Ustadz Dede depan Pak Irwan ada nih. Oke, Naufal ada kan? Ada Naufal.
Nova Rizky tadi ada nih, tapi nggak tahu ada nggak ini tadi ada tuh Nova Mang Rizky. Oleh Pak, yang Mang Mang Oleng kayak Oleng, gitu. oh itu Mang Oleng, Mang Oleng, Mang Oleng, Mang Oleng, Odading Mang Oleng. Auzan ada kan? Auzan ada. Kemudian Teven, kayaknya nggak ada ini Teven. Nggak ada. Oke. Zakaria El Hakim ada ya? Ah, Oke, ini berarti yang ada hari ini banyak yang hadir, nggak apa-apa. Insya Allah di pertemuan yang akan datang hari Senin kita akan bahas tentang penyakit pada sistem pernapasan. Ini penting ya, karena berhubungan dengan masa pandemi. Insya Allah nanti di pertemuan hari Senin kita akan banyak menonton ya. Ada tontonan-tontonan yang Pak Irwan tampilkan. yes. Oke ya. Dan insya Allah ada kuisisnya pakai kahot. Siapkan ya. Kahotnya diinstal di HP yang punya HP. Kahot. Oke, begitulah Ananda. Oke, baik. Yang baru gabung. Oke, alhamdulillah kegiatan belajar kita sudah selesai. Ya, mudah-mudahan evaluasi belajar hari Minggu ini dari ini bisa bisa kedepannya bisa semakin baik kembali. Banyak yang hadir dari jumlah anak kelas 5D ada totalnya adalah 23 yang hadir sekarang ada 15 orang 15 orang ya 15 orang yang hadir hari ini. Jadi mudah-mudahan nanti di pertemuan yang akan datang bisa hadir. Kemudian yang tadi ya, yang platform yang tadi apa namanya Dragon ya, yang belum daftar silakan daftar dulu ya. Linknya ada di grup. Bilang sama orang tua ya. Kalau enggak pun nanti biar kalian aja yang mendaftarkan. Sekarang sudah keluar lagi nih, siapa ini yang keluar nih tanpa pamit ini. Oke, baiklah Ananda, sekarang disiapkan untuk membaca surat Al-Asr oleh Ananda Atar, Think, Read, Enforce. Nyengir dia. Ayo Atar, siapin. Tar. Buka mic-nya dulu lah. Ganti nama. Apa lagi? Film itu. Bersiap. Lam bisa nyambung ke kiri kanan. Stop, betul. Lam dengan mim mana? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Alhamdulillah, demikian dari Bapak. Ananda selalu semangat belajar ya. Akhir kata dari Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, and the meeting.